Waalaikumsalam. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok Dua. Perkenalkan, nama saya Andika Najwa Anggraini. Saya Dela Putri Ananda. Saya Andi Dinda Putri Milenia. Saya Salrizal, saya Akif Trivano, saya Wahyudi Lubis. Kali ini kami akan membahas tentang bagian-bagian komputer. Jadi simak ya. Ini adalah keyboard. Keyboard merupakan salah satu unit input komputer yang berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, serta untuk menyimpan file dan membuka file. Jumlah seluruh tombol pada keyboard ada 104 tombol. Ada beberapa jenis keyboard. Dalam peletakkan tombolnya, keyboard dibagi menjadi QWERTY dan Devora. Yang saya pegang ini adalah contoh dari keyboard QWERTY. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 tombol di baris ketiga dari keyboard. Ada beberapa jenis keyboard dari penghubungnya. Yang saya pegang ini adalah keyboard yang dihubungkan melalui Bluetooth dengan sumber dayanya adalah baterai, sedangkan yang dipegang oleh teman saya ini menggunakan port USB untuk menghubungkan ke komputer atau monitor. Selanjutnya yaitu mouse. Mouse adalah salah satu perangkat input. Fungsi mouse adalah untuk perpindahan kursor secara cepat. Selain itu, dapat menyampaikan perintah yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola-bola kecil di dalam mouse, sesuai dengan pergeserannya atau pergerakannya. Ada beberapa jenis mouse, diantaranya yaitu mouse USB, guys, mouse wireless, mouse Bluetooth, dan optical mouse. Sebelum mengenal lebih dalam Central Processing Unit atau CPU ataupun juga yang bisa disebut PC atau personal komputer, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu yang terdapat di dalam CPU seperti motherboard ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu motherboard. Motherboard adalah sebuah papan induk yang penuh dengan sirkuit dari logam, tempat berbagai komponen elektronik terpasang dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Terdapat banyak sebutan yang lain untuk motherboard, seperti mainboard, system board, logic board, baseboard, ada juga yang menyebutnya dengan nama MOBU. Motherboard inilah berbagai komponen elektronika terpasang, seperti slot prosesor, slot RAM, slot power, slot VGA, slot PCI, port VGA, USB, PS2, HDMI, dan lain-lain. Oleh karenanya, tepat dikatakan bahwa motherboard adalah sebuah papan induk yang mampu menghubungkan berbagai komponen untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ada 5 jenis motherboard. Motherboard AT, Advanced Technology, motherboard Micro ATX, motherboard LTX, Low Profile Extended, motherboard BTX, Balance Technology Extended, motherboard Mini ITX, Information Technology Extended. Adapun fungsi motherboard. Apa itu fungsi motherboard? Beberapa fungsi motherboard adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tempat berbagai komponen input dan output, sebagai tempat slot dan port yang dipergunakan untuk peripheral lainnya, mengatur komunikasi antar komponen satu sama lain, mengatur basic input output system atau BIOS yang terdapat pada read-only memory atau ROM. Bagian-bagian motherboard dan fungsinya. Komponen dalam motherboard terdiri dari soket atau slot prosesor pada motherboard. Bila personal komputer tidak memiliki prosesor pada motherboard, maka tentunya komputer tidak akan berjalan, karena prosesor adalah otak dari komputer. Semakin tinggi kecepatan sebuah prosesor dalam satuan hertz, maka semakin baik kinerja dari sebuah komputer. Terdapat 2 model colokan prosesor yang terdapat pada motherboard. Yang pertama, model Zero Insertion Force atau ZIF. Yang populer dengan istilah soket 7 adalah model soket lama sampai dengan generasi 233 MHz dan kompatibel dengan beberapa merek prosesor jenis Intel, AMD, dan Cyrix. Model soket 370 dari Intel dan soket A Athlon dari AMD adalah salah satu merek prosesor yang menggunakan model ZIF. Yang kedua, model Low Insertion Force atau LIF yang populer dengan istilah soket. Yang populer dengan istilah soket ini adalah slot prosesor yang banyak digunakan dari komputer prosesor Pentium 3 hingga zamannya Core.
Leaf prosesor memiliki gaya gesekan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan model ZIP. Jenis prosesor 366 dan 486 awal mula diterapkan model prosesor Leaf. Yang kedua adalah short bridge dan not bridge pada motherboard. Not bridge adalah sebuah chip yang posisinya terdekat dengan prosesor dan merupakan salah satu komponen penting dari motherboard dengan fungsinya adalah menjembatani arus data pada prosesor seperti RAM, front, side bus, FSB, dan accelerated graphic port atau AGP. Short bridge adalah chip yang posisinya sedikit jauh dari prosesor yang memiliki kendali penuh atas perangkat seperti Integrated Development Environment, IDE controller, peripheral component and interconnected atau PCI, read-only memory atau ROM, keyboard, mouse, universal serial bus USB, Ethernet lokal, area network atau LAN dan lain-lain. Yang ketiga, slot RAM. RAM ada yang model DDR, DDR1, DDR2, dan DDR3. Slot random access memory atau RAM adalah tempat di mana RAM diletakkan. Fungsi dari RAM adalah sebagai daya ingat komputer dan kapasitasnya bisa di-upgrade atau ditambah sampai batas maksimal. Terdapat beberapa jenis slot RAM, diantaranya single dead RAM atau SDRAM, double dead RAM atau double dead RAID, DDR1, DDR2, DDR3. Slot yang terdapat di motherboard dapat diketahui jenis RAM yang digunakan. Jumlah slot RAM setiap merek motherboard bermacam-macam. Yang keempat, slot AGP dan PCI pada motherboard. Slot AGP dan PCI. Slot Accelerated Graphic Port atau AGP adalah sebuah subsistem yang dapat mentransfer data sebagai komponen pendukung agar komputer memiliki kinerja tinggi pada sebuah motherboard. Biasanya hanya terdapat satu slot AGP. Berbeda dengan slot lainnya yang bisa lebih dari satu, AGP ini berhubungan erat dengan peningkatan kualitas video. Semakin tinggi kecepatan dari AGP, maka semakin baik kualitas dan gambar yang ditampilkan. Internal komponen interconnect PCI adalah slot yang digunakan untuk berbagai perangkat tambahan seperti sound card, Ethernet LAN, TV tuner, dan lain-lain. Jumlah slot PCI terdiri dari 2 hingga 4 slot dalam satu motherboard. Dan yang kelima adalah Battery Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS pada motherboard. Sebuah baterai terletak di bagian tepi dari motherboard yang berfungsi untuk memasok power agar settingan tanggal dan waktu yang ada di ROM. CMOS biasa juga disebut dengan Real-Time Clock atau RTC, CMOS RAM, Non-Volatile RAM atau NVRAM, Non-Volatile BIOS Memory atau Complementary Symmetry Metal Oxide Semiconductor atau CMOS. Terdapat 2 jenis CMOS, yakni yang pertama IC TTL Integrated Circuit Transistor Logic, merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang sejenis dengan CMOS, memiliki daya sekitar 4,75 volt sampai 5,25 volt. Yang kedua, IC-CMOS, Integrated Circuit Complementary Metal Oxide Semiconductor, menggunakan sepasang sistem transistor MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor dan mendukung daya sangat rendah. Kadang pada posisi perangkat off tidak digunakan sedikit pun daya sehingga baterai CMOS cukup irit. Yang keenam, Primary dan Secondary IDE atau Integrated Development Environment Interface. Orang umumnya menyebutkan konektor IDE atau PATA atau ATA, Parallel Advanced Technology Attachment, yang terletak di motherboard berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk. Konektor IDE terdiri dari male dan female. Male IDE pada posisi motherboard, sementara konektor IDE female pada posisi konektor. Yang ketujuh, konektor SATA atau port SATA. Konektor yang didesain untuk melakukan transfer data antara komputer dengan media penyimpanan seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Konektor SATA mempunyai kecepatan transfer sangat tinggi yang melebihi konektor PATA. Yang kedelapan, Basic Input System atau BIOS. Salah satu chip dalam bentuk ROM
yang sangat diperlukan. Jika tidak ada BIOS, maka komputer tidak dapat digunakan. Fungsi dari BIOS adalah untuk melakukan proses power concept test atau POS, yaitu kondisi awal untuk mengecek perangkat input dan output komputer. Dan yang kesembilan adalah konektor power supply. Komputer yang rusak, konektor power supply dipastikan tidak akan hidup, karena dari situlah power listrik diberikan. Konektor male power berada di motherboard, sementara female power pada kabel. Terdapat beberapa jenis konektor power yang ada. Yang pertama, konektor 20/24 pin ATX, konektor 4/8 pin 12 volt, konektor 6 pin 12 volt, konektor 4 pin 5 volt, konektor floppy, konektor SATA. Selanjutnya, port paralel yang digunakan untuk menghubungkan antara CPU dengan printer dan modem eksternal serta peripheral lainnya yang memiliki port yang sama. Port paralel fungsinya untuk mengirim dan menerima beberapa bit pada saat mengirimkan arus printer, modem, dan port penghubung disk drive. Selanjutnya ada PS2 atau port yang sering kita sebut dengan port serial 2, yang dimana fungsinya hanya untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Yang selanjutnya, Universal Serial Bus atau USB. Port ini merupakan multifungsi yang dapat digunakan pada beberapa perangkat atau peripheral. Jadi fungsinya adalah untuk memasukkan port USB yang sama dengan serialnya. Contohnya seperti flash disk, mouse, keyboard, dan masih banyak lagi yang menggunakan port ini. Kelebihan dari port USB adalah kemudahan untuk melakukan koneksi device komputer, sehingga banyak alat dapat dipasang secara plug and play. Selanjutnya adalah port video monitor atau port VGA. Port VGA berfungsi untuk menghubungkan monitor dengan CPU dan membuat monitor menampilkan isi dari CPU. Selanjutnya adalah port HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Konektor ini juga bisa kita temui pada komputer atau laptop tipe yang terbaru. HDMI merupakan sebuah kabel HD untuk menghubungkan beberapa peralatan elektronik, mulai dari home entertainment sampai komputer. Adapun perbedaan HDMI ini bisa menggunakan fungsi beberapa kabel sekaligus. Contohnya, bila Anda ingin menghubungkan DVD player dengan TV, untuk itu Anda harus menyiapkan dua kabel. Yang pertama yaitu untuk kabel audio dan satunya lagi untuk kabel video. Dengan kedua kabel HDMI ini, Anda bisa menghubungkan menjadi satu sehingga instalasi lebih mudah. HDMI juga mampu berkomunikasi secara dua arah sehingga alat yang satu dengan yang lainnya akan menghasilkan kualitas gambar yang HD dan suara yang baik. Untuk update terakhir dari HDMI adalah dengan mengeluarkan HDMI versi 1.4 yang mampu menjadikan kabel HDMI sebagai pengganti kabel Ethernet. Dan yang selanjutnya adalah port network RJ45 atau LAN. Port ini fungsinya ialah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dengan jaringan LAN. Fungsinya untuk menghubungkan CPU dengan jaringan komputer. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer agar bisa terhubung ke internet. Dan selanjutnya adalah port sound card. Port ini memiliki 3 jenis line-in out microport yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan audio seperti speaker, mic, dan TV tuner. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita kenali untuk bagian-bagian yang ada pada Central Processing Unit atau personal komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang monitor. Monitor merupakan alat outputan atau keluaran, fungsinya untuk menampilkan hasil proses komputasi. Satuan ukur dari monitor yaitu piksel. Semakin tinggi pikselnya maka semakin bagus resolusi gambar yang dikeluarkannya. Ada berbagai macam jenis monitor yang ada di dunia ini. Salah satunya CRT dan LCD. Yang pada video ini merupakan contoh monitor LCD.